Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah tauhidnya. Saya telah membaca penjelasan tentang makna Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Hampir semua penjelasan yang sudah saya baca ternyata tidak tepat kecuali penjelasan Ustadz Adi Hidayat. Namun penjelasan Ustadz Adi Hidayat saya nilai masih kurang jelas. Jadi di sini saya bermaksud ikut membahas dengan bahasa sederhana supaya lebih mudah dipahami. Saya juga telah membaca pembahasan yang ditulis di media umat dan itu hampir jelas. Di sini saya akan mengambil sebagian penjelasan yang disampaikan media umat dengan mengubah beberapa kata supaya lebih jelas. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mungakibatum min baini yadaihi wa min khalfihi. Yahfadzunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat itu mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Dan ayat itu juga mengatakan, sebelum mereka mengubah. Artinya, ada dua perubahan ilahi, yaitu perubahan dari salah satu sunnah, jalan atau cara, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perubahan insani, yaitu perubahan yang diminta dari manusia. Kami mencatat bahwa masing-masing dari dua perubahan ini oleh Allah diikuti dengan kata, yang merupakan kata penghubung dengan arti, al-ladzi, yang bermakna umum. Kami juga mencatat bahwa setiap perubahan itu terkait erat dengan huruf jar, ba, setelah kata, sebagaimana firman-Nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Dan firman-Nya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apakah arti dari huruf jar, ba, yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaumin, itu sama dengan arti dari huruf jar, ba, yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anfusihim. Jika kita telah sampai pada pemahaman yang tepat dan mendalam tentang arti huruf jar, ba, di dua tempat tersebut, maka dengan demikian, kita telah mengerti sunnah, jalan atau cara, dalam hal perubahan. Lalu, apa arti dari huruf jar, ba, yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaumin? Dan apa arti dari huruf jar, ba, yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anfusihim? Sesungguhnya huruf jar, ba, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaumin, itu memiliki arti al-ils, menempel atau melekat, misalnya kami berkata, amsaka at-tiflu beiriti ummihi, anak kecil itu memegang pada jubah ibunya. Huruf ba dalam kata biridi menunjukkan arti al-ils, yakni anak itu menempel pada baju ibunya. Sehingga arti dari ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, adalah bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan yang menempel, melekat, pada mereka. Sementara perubahan ilahi atas keadaan yang menempel, melekat, pada suatu kaum itu terjadi pada 4 kemungkinan. Pertama, pada orang-orang yang taat, tidak syirik, kepada Allah, lalu ketaatan kepadanya bertambah menjadi syukur. Sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari yang baik menjadi lebih baik, sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan firman-Nya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, tidak syirik, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 96. Kedua, pada orang-orang yang taat, tidak syirik,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka berubah dari ketaatan pada kesyirikan, dan dari keimanan pada kekufuran. Sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang buruk, sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Berbuat syirik, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 112. Ketiga, pada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, lalu mereka berubah dari kesyirikan pada ketaatan, tauhid, dan dari kekufuran pada keimanan. Sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, sesuai dan sejalan dengan firman Allah dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Naim, dalam Kanzul Ummal, hadits No. 44166, dari Umair bin Abdul Malik, yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah untuk kami di atas mimbar Kufah. Dia berkata, dulu, jika aku diam di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau yang memulai pembicaraan. Jika aku bertanya kepada beliau tentang berita, maka beliau memberitakannya kepadaku. Beliau pernah memberitakan kepadaku dari Rabb beliau Azza wa Jalla yang berfirman. Artinya, demi kemuliaan dan keagunganku, dan demi ketinggianku di atas arasiku. Tidaklah penduduk suatu desa atau suatu keluarga, atau seseorang yang tinggal di padang Sahara, yang melakukan perbuatan yang aku benci yang berupa kesyirikan kepadaku, kemudian mereka mengubah perbuatan tersebut menjadi perkara yang aku cintai yang berupa ketaatan tauhid kepadaku, melainkan aku akan mengubah azabku yang mereka benci menjadi rahmatku yang mereka cintai. Keempat, pada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, lalu mereka semakin bertambah kesyirikannya, nadzubil. Sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang buruk menjadi lebih buruk, agar mereka kembali kepada ketaatan, tauhid, sesuai dan sejalan dengan potongan firman Allah dalam hadits qudsi di atas, demi kemuliaan dan keagunganku, dan demi ketinggianku di atas arasiku. Tidaklah penduduk suatu desa atau suatu keluarga, atau seseorang yang tinggal di padang Sahara, yang melakukan perbuatan yang aku benci yang berupa syirik kepadaku, kemudian mereka mengubah perbuatan tersebut menjadi perkara yang aku cintai yang berupa ketaatan, tauhid, kepadaku, melainkan aku akan mengubah azabku yang mereka benci menjadi rahmatku yang mereka cintai. Juga sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat, di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Hal ini terkait dengan perubahan ilahi, yakni yang berupa sunnah, jalan dan cara, Allah, sebagaimana firman-Nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Adapun perubahan insani, di mana manusia yang dituntut melakukannya. Sebagaimana firman-Nya. Hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka ini adalah perubahan yang harus dicari dan diusahakan oleh kelompok yang telah dan sedang memikul tanggung jawab untuk membangkitkan kaum muslim, serta menyelamatkan mereka dari realita yang rusak menuju realita yang dicintai dan diridhai oleh Tuhan semesta alam untuk mereka. Supaya kita bisa mencapai perubahan yang diinginkan, maka marilah kita merenungkan arti dari huruf ba dalam firman-Nya, bi anfusihim, pada diri mereka. Huruf ba di sini memiliki arti fa'al sarfiyah yang berarti di dalam. Kami berkata, ar-rajulu bayal ghurfati aufa, orang laki-laki itu ada di dalam kamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yakni sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada di dalam diri mereka, dari syirik menjadi tauhid.
Lalu, apa perubahan yang diperlukan dalam diri manusia, sebelum Allah mengubah keadaan mereka menjadi keadaan yang lebih baik dan lebih utama? Apa yang harus ada dalam diri kaum yang sedang membutuhkan perubahan? Orang-orang yang menginginkan perubahan dan kebangkitan harus memperhatikan dua hal yang akan membentuk kepribadian individu muslim. Pertama, membentuk akliyah Islamiyah, pola pikir atau mental Islam. Sehingga mereka harus memperhatikan pemikiran, standarisasi, tolok ukur, dan keyakinan yang ada pada individu-individu umat. Kedua, membangun pola sikap atau jiwa Islam. Sehingga mereka harus memperhatikan perasaan individu-individu umat. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah membentuk kepribadian yang berpola pikir atau bermental Islam, sehingga menolak setiap pemikiran yang bukan pemikiran Islam, dan menolak sistem apapun selain sistem Islam, juga kepribadian yang berpola sikap atau berjiwa Islam, sehingga mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, tauhid, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, syirik, serta loyalitasnya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan jamaah, kelompok, orang-orang beriman. Dengan penjelasan di atas maka menjadi jelaslah kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bahwa pertolongan Allah hanya akan datang ketika Pakistan dibersihkan dari syirik. Dan Pakistan adalah negeri percontohan pertama di mana bentuk-bentuk syirik akan dibersihkan di seluruh negeri Pakistan, dan bagaimana pertolongan Allah akan segera datang setelah itu.